beberapa kisah tentunya menarik loh dan sangat inspirasi buat kalian semua. Apa ya? Kisahnya bukan kisah kasih di sekolah loh, tapi kisah tentang semangat nasionalisme dan keberagaman dari beberapa romo, suster, frater, bruder, dan sobat muda Indonesia. Di virtual kali ini ada juga bintang tamu loh yang hadir. Siapa ya? Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Nama saya Sister Grace Adi, SJNJ. Saya berasal dari Ghana, Afrika Barat. Afrika Barat terdiri dari 16 negara. Saya adalah misionaris dari kongregasi Sister-Sister Yesus Maria Yosef. Pengalaman saya mengamalkan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah rumah kita yang bersikap adil supaya masyarakat sejahtera. Saya sangat senang menjadi misionaris di Indonesia karena adanya persatuan seperti bahasa Indonesia digunakan oleh semua orang Indonesia. Mari bersama-sama memelihara Pancasila sebagai wujud cinta dan kasih kita kepada negara Indonesia tercinta. Teman-teman muda, saat ini masih pandemik COVID-19. Mari kita jaga kesehatan dengan ikut protokol kesehatan dengan baik supaya Indonesia kita selalu sehat, khususnya teman-teman muda. Presiden Jokowi kerja keras dan gotong royong membangun Indonesia. Saya senang menjadi satu dengan orang-orang di Indonesia. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua dan negara kita Indonesia. Selamat menyosong Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020 yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Yuk, masih apa? Biasalah, musikan. Oh, musikan. Lagu nasional bro. Wih, lagu nasional tumben. Kan bentar lagi kita akan merayakan apa? Oh iya, 17-an ya? Iyalah. Iya. Ngomong-ngomong 17-an itu, menurutmu sebagai seorang biarawan itu, menurutmu memaknai 17-an itu seperti apa?
memaknai 17-an. Simpel aja bro. Simpel gimana tuh? Iyalah. Iya, enak simpel-simpel itu. Pernah mendengar istilah 100% Indonesia, 100% Katolik? Kebalik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, dari simbol itu saya memaknai secara pribadi sebagai seorang biarawan. Berarti di dada kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang biarawan, kita patut bersyukur dan bangga atas apapun yang terjadi selama masa waktu-waktu dulu itu perjuangan bangsa masyarakat kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tetapi pada saat ini kita tidak berhenti hanya pada masa lalu itu. Tapi momen ini adalah momen kelahiran baru bagi kita untuk melihat apa-apa yang perlu kita perjuangkan lagi demi kemajuan bangsa dan tanah air tercinta ini. Maka hal-hal yang terjadi, kekurangan yang terjadi selama ini dikoreksi lagi supaya lebih baik untuk kedepannya. Ya, kedepannya. Iya juga ya. Lahir kembali. Nah, kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Wah iya. 17-an ini ya sangat berbeda dengan yang lalu-lalu ya. Ya, betul. Kan biasanya ada lomba-lomba kayak balap karung, iya, makan kerupuk dan lain sebagainya itu kan. Sekarang kan kita nggak kumpul-kumpul toh. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya, meskipun kita nggak kumpul itu kita harus merayakan dan harus bangga jadi orang Indonesia. Iya, betul, itu betul. Lah, kenapa? Karena menurut saya ya sebagai seorang biarawan itu, Indonesia itu bukan hanya sekelompok orang menurut saya. Bukan hanya loh ya. Bukan hanya sekelompok orang atau wilayah tertentu seperti itu. Bukan hanya itu. Tetapi diri kita sendiri sebagai seorang pribadi itu kita itu Indonesia. Betul. Contoh ya, kalau kita keluar negeri gitu toh, kalau kita mau berbuat baik atau berprestasi seperti itu kan, pasti ditanya, kamu dari mana asalnya? Dari Indonesia. Terus kan orang-orang, Indonesia tuh bagus ya. Indonesia itu orangnya pintar-pintar. Itu kan jadinya sebagai pribadi itu kita tuh Indonesia, mewakili. Kan? Dan apa karya kita juga bisa mengharumkan nama Indonesia, seperti misi-misi kita, seperti karya-karya kita gitu kan, sudah banyak yang diakui dalam lingkup gereja setidaknya ya. Itu yus lah, ini jam berapa sih? Jam 10 ya nih. Aku tak dulu, tak nyuci baju. Oke, siap, monggo. Terima kasih. Iya. Lanjut lagi lah nyanyi. Ini pasti ada yang nunggu. Apa ya? Salam manis, Koptari. Dadah. Saya Susanita SCMD. Mari kita menghayati semangat nasionalisme. Mari kita mencintai NKRI sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Kita harus terus berjuang untuk mengembangkan bangsa Indonesia yang cinta. Salam sehat, merdeka, salam Ibanis Kota. Halo Sobat Muda, saya Romo Teguh Santoso, Pastor Kepala Paroki Tangerang. Saat ini saya ada di Gereja Hati Santa Pramaria Tak Bernoda. Saya di samping patung Yesus Tunawisma yang menjadi penanda Tahun Keadilan Sosial pada 2020. Bagi saya menghayati nasionalisme itu tak usah jauh-jauh. Kita bisa langsung mengaplikasikan juga mengenai penghayatan Tahun Keadilan. Di tahun 2020, tanggal 1 Januari,
Paroki Tangerang dilanda banjir. Dan waktu itu kami langsung membuka dapur umum untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang terdampak banjir. Juga mulai bulan Maret sampai saat ini kita ada dalam keprihatinan bersama sebagai bangsa, yaitu karena kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan gereja Paroki Tangerang memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian kepada mereka yang terdampak langsung. Salah satunya adalah bantuan sembako untuk warga masyarakat, siapapun agamanya, sukunya, mereka yang terdampak langsung, kami memberikan bantuan kepada mereka. Itu contoh-contoh konkret bagaimana menghidupi kita sebagai bangsa Indonesia yang plural ini. Salam Indonesia, salam kopi manis Koptari. Salam saudara-saudara terkasih, saya Romo Yusuf Santo mengajak Anda semua untuk memaknai nasionalisme dalam hidup kita masing-masing. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya menuntut apa yang kita minta, apa yang kita dapat dari pemerintah kita, tetapi terlebih adalah apa yang kita bisa berikan buat negeri ini, buat bangsa ini supaya semakin maju. Mencintai negeri ini, kita diajak untuk belajar untuk menjadi abdi-abdi negara dengan cinta yang tulus, perjuangan dan pengorbanan. Maka saya Romo Yusuf Santo bersama para prajurit dan PNS TNI Republik Indonesia selalu mendukung cinta akan tanah air. Maka dari itu kami semua akan bersama-sama berseru 1, 2, 3. Indonesia. Halo Indonesia. Saya Romo Rudi ONI. Saya memimpikan sebuah Indonesia yang para warganya bergembira menyaksikan sesamanya yang mempraktekkan dan merayakan imannya kepada Tuhan. Apapun agama sesama kita itu. Salam kopi manis Koptari. Merdeka. Halo Sobat Muda, salam kenal, salam jumpa. Nama saya Romo Stefanus Ardewatu Seke MSc. Saya seorang imam dan seorang formator yang menjalani pelutusan di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kaskasen, Keuskupan Manado. Saya diminta untuk berbagi bagaimana menghayati nasionalisme sebagai warga negara dan warga gereja. Sebagai warga negara, saya rumuskan dalam 3 hal, yaitu warga negara yang baik, yang terlibat, yang peduli. Apa maksudnya warga negara yang baik? Yaitu ketika saya melaksanakan segala hal yang telah diundangkan, yang telah diformat secara resmi dalam peraturan-peraturan, itulah yang kemudian saya laksanakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Contoh yang paling sederhana, yaitu ketika saya membuang sampah pada tempatnya. Bukankah itu salah satu anjuran bahkan perintah dari pemerintah? Atau akhir-akhir ini ada anjuran bahkan perintah untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, apa yang bisa kita buat? Ya, seperti anjuran pemerintah, memakai masker, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, kalaupun bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu menjadi warga negara yang baik. Kemudian menjadi warga negara yang terlibat. Saya menghayatinya. Terima kasih. Dan ingat kata-kata yang terkenal, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jangan lupa pakai masker dimanapun Anda pergi dan berkarya. Merdeka. Salam kopi manis Koptari. Halo Sobat Muda, saya Bruder Bambang Nugroho FIC, dosen bimbingan konseling Unika Atma Jaya Jakarta. Saya menghayati semangat nasional dengan cara menghargai pluralitas kemajemukan bangsa Indonesia ini. Secara khusus,
saya mengedepankan pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua. Mari kita mengedepankan semangat menghargai persaudaraan satu sama lain melalui karya nyata dalam dunia pendidikan. Maju negeriku, maju bangsaku, melewati dari diri kita sendiri. Salam Indonesia, salam kopi manis Koptari. Terima kasih. Halo semuanya teman-teman muda. Perkenalkan, saya Frater Alfonsus Andi Kurniawan, biasa dipanggil Frater Andi. Saya sekarang dipercayakan untuk bertugas menemani teman-teman seminaris di Wacana Bakti. Nah, teman-teman, menghayati semangat nasionalisme dalam gereja dan juga bangsa, menurut saya merupakan suatu hal yang penting. Karena bagaimanapun juga, kita perlu mengingat pertama-tama slogan dari Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, di mana dia menyebutkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, kiranya ini menjadi suatu semangat yang perlu kita tanamkan juga, bagaimana kita menumbuhkan rasa kecintaan kita, semangat nasionalisme kita dalam gereja dan juga dalam bangsa. Karena kita sebagai anak-anak muda merupakan anak-anak penerus bangsa. Begitu teman-teman, salam Indonesia, salam kopi manis Koptari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiana Ikawati Enhum. Saya ingin mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75. Semoga di usia bangsa Indonesia yang semakin matang ini, kita bisa menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang aman, serta sejahtera. Saya juga mendambakan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam keragaman, suku, golongan, agama, dan ras, menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan dan saling mendukung. Karena sejatinya, berbagai macam perbedaan tersebut merupakan warna-warna yang akan menjadi pelangi, yang akan menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Marilah kita tingkatkan kesatuan, marilah kita tingkatkan toleransi. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Halo, saya Lucia Beta Amorista. Saya memimpikan Indonesia sebagai negara di mana masyarakatnya mampu berpikiran terbuka dan mampu menerima serta menghargai segala perbedaan yang terjadi di dalamnya. Terima kasih. Hai, saya Anita Holi, pengajar di SMA Katolik Raja Wali. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bangsa, agama, dan juga pandangan hidup. Keberagaman ini dipersatukan oleh dasar negara yaitu Pancasila dan dilengkapi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jiwa toleransi yang ada di dalam diri rakyat Indonesia membentuk bangsa yang berkarakter, humanis, dan realistis. Jayalah Indonesia! Hai, perkenalkan nama aku Febrian Janetri Sunaben, anak yang lahir dari keberagaman. Papa orang Nusa Tenggara Timur, mama orang Poso. Mama Kristen Protestan, Papa Katolik. SD SMP di Poso, SMA di Tanah Hasanuddin Makassar, dan sekarang melanjut di perguruan tinggi di Bumi Parayangan Bandung. Menurutku, keberagaman seharusnya menjadi kekuatan dan kebanggaan bagi Indonesia. Banyak suku, budaya, bahasa, pandangan, dan perbedaan yang seharusnya mampu membuat keindahan. Tapi kenapa sih banyak kasus rasisme yang terjadi? Kasus mahasiswa Papua, konflik Poso, konflik Ambon, yang katanya akar permasalahannya karena adanya perbedaan. Salah, bukan itu akar permasalahannya. Tapi karena individunya, karena aku atau kamu yang memupuk rasa iri, benci, dengki dalam hati. Harusnya kita kembali kepada Pancasila yang mengajarkan kita untuk hidup meski dalam perbedaan tetapi tetap bersatu. Harapanku, semoga kita sadar kita tuh punya senjata terbaik, yaitu keberagaman yang akan membuat kita jaya di dunia. Terima kasih. Halo Indonesia, saya Jesua Dewa Morista. Saya memimpikan Indonesia di mana di dalam masyarakatnya
para warganya tidak membenci ataupun menjauhi sebuah perbedaan, tetapi justru menghargai dan mencintai perbedaan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Salam orang muda untuk Indonesia. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan,